Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya AKDP Berdika. Biasa teman-teman saya bisa manggil saya Febri, Kadek mungkin, atau di kampus biasanya sering dibilang Bli karena orang Bali sendiri. Saya berasal dari kampus Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan Teknik Komputer dengan fokusnya cyber security seharusnya. Berpindah data karena mungkin demand-nya di sini lebih banyak ya untuk kedepannya mengenai data. Uh, webinar webinar kali ini yang tema yang saya bawa yaitu Python Fundamental for Data Science, yang dimana untuk uh, untuk menjadi data scientist pemrograman yang penting itu mungkin bisa dibilang Python ya. Lanjut, Python Introduction, di mana kita ketahui bahwa Python itu bahasa pemrograman yang populer, sangat mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang kedua, umumnya digunakan untuk mengembangkan situs web dan perangkat lunak sebagai otomatisasi tugas juga dan data visualisasi. Dia bersifat open source, di mana ini sehingga siapapun dapat berkontribusi pada pengembangannya. Artinya siapa saja bisa menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan Python secara gratis. Komunitas pengembang global berkontribusi untuk meningkatkan bahasa ini melalui pengembangan fitur baru, perbaikan bug, dan berbagai pustaka tambahan yang memperluas fungsionalitas sebagai Python. Yang ketiga yaitu kodenya sangat mudah dipahami seperti bahasa Inggris biasa pada umumnya. Sintak yang sangat mendekati bahasa Inggris sehari-hari, contohnya seperti if, condition, if, else, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu cocok untuk tugas sehari-hari yang memungkinkan waktu pengembangan yang sangat singkat. Nah, ini berupa contoh Python sudah terinstall di sistem operasi kita. Ini saya menggunakan Windows. Dilihat bahwa Python 3.12 tahun 2024 sudah terinstall. Next, berikut apa saja library Python yang sering digunakan untuk sebagai seorang data scientist. Yang pertama yaitu ada Pandas, fungsi utamanya sebagai analisis dan manipulasi data. Yang kedua yaitu ada NumPy yang berfungsi utamanya itu sebagai matematika, pustaka yang sangat kuat untuk komputasi numerik. Ini menyediakan dukungan array multidimensi dan berbagai fungsi matematika, statistik, dan aljabar yang sangat efisien. Pustaka ini juga digunakan sebagai dasar untuk pustaka yang lebih lanjut seperti Pandas dan Scipy. Yang ketiga yaitu ada Matplotlib, di mana fungsi utamanya sebagai visualisasi data. Di sini Matplotlib sebagai pustaka dasar untuk membuat grafik di Python. Dengan Matplotlib juga kita dapat membuat berbagai jenis grafik seperti grafik garis, batang, histogram, pie chart, dan scatter plot, dan masih banyak lagi. Matplotlib juga sering digunakan sebagai hasil analisis data. Yang keempat yaitu ada Seaborn, di mana fungsinya hampir sama sebagai Matplotlib, tapi di atas Matplotlib sebagai visualisasi data. Seaborn adalah visualisasi data yang dibangun di atas Matplotlib, namun menyediakan antarmuka yang lebih tinggi dan intuitif untuk grafik statistik yang menarik. Pustaka ini cocoknya untuk heatmap, grafik distribusi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada Transform, di mana fungsi utamanya sebagai machine learning.
Ini merupakan pustaka yang open source yang dikembangkan oleh Google untuk pengembangan model machine learning dan deep learning. Transport juga mendukung untuk pembuatan dan jaringan neural yang kompleks serta digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan gambar hingga pemrosesan bahasa alami. Yang keenam ada keras, fungsi utamanya sebagai deep learning, di mana keras adalah pustaka tingkat tinggi yang dibangun oleh di atas dari TensorFlow atau pustaka machine learning lainnya yang menyederhanakan pengembangan model deep learning. Dengan keras kita dapat dengan mudah membuat, melatih, dan mengevaluasi jaringan neural yang canggih dan sintaks yang ringan dan mudah digunakan. Yang ketujuh ada SciPy. Ini berupa komputasi ilmiah, menyediakan fungsi-fungsi yang lebih laju untuk matematika, sains, dan teknik, termasuk pemrosesan sinyal, optimasi, dan statistika, dan pemecahan persamaan diferensial. SciPy dibangun di atas NumPy, menyajikan alat-alat yang sangat kuat untuk aplikasi ilmiah. Yang kedelapan ada PyTorch, yang hampir sama juga dengan Transport. Fungsi utamanya sebagai machine learning, di mana pustaka ini juga merupakan open source untuk machine learning yang dikembangkan oleh Facebook. PyTorch menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis untuk membangun jaringan neural dibandingkan TensorFlow dan sangat populer di kalangan peneliti deep learning. Kemampuannya dalam mempermudah dan pengembangan eksperimen. Yang ke-9 ada Scrypy, yaitu web crawling, di mana di sini pustaka yang melakukan web crawling dan scripting. Dengan Scrypy, kita dapat secara otomatis mengambil data dari halaman web, menyimpan dalam format struktur seperti CSV dan database. Ini sering digunakan untuk proyek pengumpulan data dari berbagai situs web seperti Twitter, Google Map juga biasanya kita ambil crawl data untuk melihat review-review tempat makanan itu bisa juga. Yang kedua yaitu yang terakhir ada SQL model. SQL model fungsi utamanya yaitu untuk berinteraksi dengan database SQL. Yang jelas pustaka Python ini mempermudah integrasi dengan database SQL. Ini menggabungkan kekuatan dari SQL dan Python yang mengoperasikan database dengan efisien dan validasi data. Ini sangat cocok juga untuk aplikasi yang memerlukan interaksi dengan basis data yang rasional. Itulah tadi tentang Python library. Mungkin yang saya akan bahas 3 saja, yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Selanjutnya, bagaimana Python, koneksinya Python dengan NumPy, SciPy, dan Matplotlib, dan Pandas. Di sini Python ada di dasar, yaitu sebagai bahasa pemrograman inti yang mendukung semua pustaka lainnya. Python adalah fondasi dari segala pustaka yang lebih tinggi. Yang di atasnya lagi ada NumPy. Ini pustaka dasar untuk operasi komputasi numerik yang tadi sudah dijelaskan, seperti SciPy dan Pandas menggunakan NumPy untuk memanipulasi array numerik dan melakukan perhitungan dasar. Di atasnya NumPy ada SciPy, di mana ini menyediakan lebih banyak alat komputasi ilmiah seperti optimalisasi dan integrasi, interpolasi, dan pemecahan persamaan diferensial. SciPy melengkapi kemampuan NumPy dengan fungsi tambahan yang lebih canggih. Di atasnya lagi ada Matplotlib, digunakan untuk visualisasi data yang sangat bergantung pada NumPy. Di bawahnya banyak grafik plot yang dihasilkan dari data yang dimanipulasi menggunakan NumPy dan SciPy. Yang di atasnya yaitu ada Pandas, ini pustaka yang tertinggi yang terlihat jelas di gambar, dia berada di atas.
ini berfokus pada analisis dan manipulasi data, menyediakan struktur data yang lebih kaya seperti data frame. Meskipun menggunakan NumPy di dasarnya, Pandas ini lebih menggunakan untuk menangani data tabular dan analisis data besar. Kesimpulannya itu Python sebagai dasar dari seluruh pustaka, NumPy sebagai pustaka inti untuk komputasi numerik. Yang terakhir yaitu SciPy dan Pandas yaitu sebagai untuk memanipulasi data dan memvisualisasikannya. Sebelum melakukan penelitian atau pemrosesan data, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu install Python terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa sudah paham juga tentang cara install Python di laptopnya atau di PC-nya. Bisa akses python.org. Di sana kalian bisa mendownload sesuai OS kalian, yaitu berupa mungkin di Windows, Linux, atau macOS. Mungkin yang paling populer mungkin saat ini yaitu yang sering digunakan mungkin Colab sama Jupyter. Ini contoh penggunaannya di IDLE. Next. Ini berikut data-data tipe data yang ada di Python. Yang pertama itu ada numerik yang bersifat integer, float, dan kompleks. Yang kedua yaitu ada string yang biasanya dibilang str. Yang ketiga ada itu sequence, list, tuple, dan range. Yang keempat itu ada mapping atau biasa kita bilang dictionary. Yang keenam yaitu ada boolean, yaitu false dan true, yang bernilai false dan true. Yang terakhir yaitu ada set. Selanjutnya kita pelajari tentang NumPy. Mungkin referensi yang mungkin kalian bisa akses mungkin numpy.org. Apa sih yang namanya NumPy? NumPy adalah fundamental yang biasa disingkat sebagai numerical Python. Adalah model Python yang berperforma tinggi dan sebagian besar dituliskan di bahasa C, menyediakan array dan metrik multidimensi yang efisiensi untuk komputasi numerik skala besar, serta menjadi dasar sebagai SciPy yang memperluas fungsionalisasinya dengan operasi matematika lanjut seperti minimalisasi dan transformasi Fourier. Ini saya berpindah langsung prakteknya ya. Udah kelihatan belum? Cek share screen-nya kelihatan nggak ya? Halo. Nah, ini biasanya kalian atau mungkin udah ada yang tahu atau mungkin ada yang juga belum tahu. Di sini kalau bisa mempercepat mengambil dataset di Kaggle ya. Ini pertama kalian bisa pakai ini, bisa share screen, share di
Habis itu sudah terinstall JSON-nya dari Kaggle, kita ambil datanya dari JSON-nya Kaggle. Habis itu yang saya gunakan yaitu berupa dataset untuk diabetes. Ini berupa linknya. Yang diambil itu sampai slash UCIMI aja. Ini hanya bisa di-download dataset aja ya untuk mengambilnya. Habis ini datanya sudah ke-download, habis itu dia berupa zip. Nah, yaitu IMA IDIANS diabetes database. Nah, itu kita selanjutnya kita unzip dia jadi CSV. Nah, di sini sudah berhasil di unzip menjadi diabetes CSV. Tutorial lagi. Ya, pertama itu kita masuk ke tutorial NumPy. Yang pertama itu import NumPy. Ini sebelum mengeksekusi semua perintah. Yang kedua itu import NumPy as NP. Itu biar gampang aja untuk menuliskan di code-nya. Ini struktur data utama di NumPy. Sini aku buat variabel dengan nama R, dengan isinya, value-nya itu np.array, yang dimana itu listnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ngeprint kelihatan dengan outputnya 1, 2, 3, 4. Yang kedua itu operasi dasar dengan NumPy. Operasi matematika pada array, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Ini bisa dilihat variabel A isinya 1, 2, 3, dan variabel B itu 4, 5, 6. Ini dia akan menambahkan ke bawah ya. Dari indeks ke 0 itu akan ditambah, akan dijumlahkan dengan indeks ke 0 dari B. Jadinya 5 dan seterusnya. Begitupun juga dengan perkalian, pembagian. Kalau perkalian ya akan berubah seperti ini. Nah, kemudian yaitu fungsi matematika dan statistika pada NumPy. Di sini ada aku buat variabel data dengan isi np.array yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa mencari nilai rata-rata dari data, dari variabel data. Itu didapat 3,0. Selanjutnya ada indexing atau stretching di NumPy, mengakses elemen dalam array NumPy. Nah, ini variabel, kita buat variabel array lagi, np array 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini kenapa ada kita akan mengambil data dari indeks ke-1 sampai indeks ke-4, di mana indeks ke-1-nya itu 20, indeks keduanya itu 30, dan indeks ketiganya itu 40, dan dia berhenti di indeks ke-4. Habis itu operasi lanjutan dengan NumPy ada aljabar atau operasi matriks, tekanan matriks, dan inverse matriks, dan determinan. Ini ada variabel mat dengan value sama dengan itu. Nah, hasil outputnya seperti ini. Dia berbentuk metrik. Yang selanjutnya itu ada transformasi Fourier. Ini pemrosesan sinyal dan data spektrum. Ini untuk menguji seberapa simpel penggunaan array dengan place. Ini aku buat sebuah variabel dengan berupa derajat ya, dalam Celsius. Itu nama variabel c value.
ada 20,1 dan seterusnya, mana nah di sini aku coba membuat ubah dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu ini sistem operasinya atau penjumlahannya dengan hasil seperti ini. Habis itu kita coba menggunakan pakai list ya, di codingannya jadinya sangat banyak dan hasilnya juga ada yang sampai komanya itu melebihi banyak. Yang terakhir itu ada kita bisa melihat tipe dari variable C, yaitu nanti mendarai. Oke, selanjutnya pandas. Pandas tutorial ini ya. Mungkin kalian bisa ngecek referensi pandas di https pandas.pydata.org. Apa itu Pandas? Pandas adalah pustaka Python untuk memanipulasi dan analisis data yang dibangun di atas NumPy. Menyediakan struktur data khusus untuk tabel numerik dan derek waktu, serta merupakan perangkat lunak bebas yang dirilis di bawah lisensi BSD atau 3 klausel dengan SciPy dan Matplotlib sebagai dependensi opsional yang berguna. Metode-metode yang ada di Pandas yaitu ada .unit, ini menjelaskan untuk menulis data yang unik pada sebuah kolom. Yang kedua itu value count, menghitung jumlah value unik. Yang kedua yaitu ada to data type untuk mengconvert kolom menjadi formatnya sebagai data. Ada ISNA atau machine value. Yang kedua yaitu ada field. Ini fieldnya digunakan biasanya untuk lebih spesifik machine value yang daerah mana. Yang kedua, yang terakhir ada data accessor. Ini memanipulasi data data waktu ya, itu berupa nanti dimodifikasi berdasarkan waktu tahun atau jam atau hari atau minggu. Lanjut ke tutorial Pandas. Nah, library yang dibutuhkan dalam pengoperasian Pandas yaitu import pandas std. Nah, di sini saya coba membuatkan variabel. Kita variabel s di mana berisi sebagai berikut, maka dia nge-print-nya sebagai indeks ke bawah. Ini tipe ini
dia menghitung mulai dari indeks ke-0 dan berakhir sampai indeks ke-6, karena indeks ke-6 tidak ada harinya, sampai indeks ke-5. Ini dictionary buat variable fruit, itu buah-buahan ada yang terdiri dari dengan nilai apple, orange, cherry, dan pear dengan kuantitasnya 20, 35, 50, dan 10. Nah, di sini enaknya di Google Colab kita nggak usah tulis print lagi untuk nampilin outputnya, tinggal hanya tulis variabelnya, dia akan menunjukkan. Ini juga fungsinya Pandas bisa membaca file seperti CSV, Excel, dan TXT. Sini tadi sudah melakukan import data dari Kaggle. Kita baca apa sih isi data dari diabetes itu. Di sini diambil 5 data teratas dari diabetes CSV. Muncul reagnitis, glukosa, blood pressure, dan insulin, BMI, dan diabetes prediction. Ada umur juga. Ini kan datanya nggak enak dilihat ya. Jadi ubah dia jadi biar enak dilihat pakai deep hit. Dia melihat outputnya juga 5 teratas dari diabetes CSP. Pakai perintah deep hit. Habis itu ada yang namanya deep drop. Nah, di sini dimana menghapus missing value atau nilai kosong. Di sini karena datanya sudah bersih ya, jadi tidak ada lagi datanya. Nah, ini menghapus dengan berupa spesifikasi ya, seperti kita menghapus data di kolom X, apakah ada data yang kosong. Apabila ada data yang kosong, maka diisi dengan nilai rata-ratanya. Habis itu kita melihat data di kolom X apa-apa aja. Sini juga kita untuk mencari data duplikat, kita pakai di app duplicate. Habis ini semua karena tidak ada data yang duplikat, dia membacanya false. Habis itu ada di app drop duplicate, menghapus data yang duplikat. Di sini juga nggak ada. Nah, yang ini di app describe ini menampilkan jumlah total, rata-rata, STD, min, nilai minnya, parensentil 25%, dan nilai tengahnya itu 50%, dan persentil 75%. Dan di sini ada nilai maksimumnya. Nah, di sini bisa kita melihat indeks. Di sini kan aku nyobatnya melihat di kolom X itu indeks ketiganya apa-apa aja. Nah, ini bisa dinampilkan pakai di app log. Di sini aku juga coba cari nilai rata-rata dari X dari kolom umur. Ini dapatnya segini banyaknya koma di belakang, banyaknya angka di belakang koma. Nah, makanya dari itu aku nyoba pakai round, dimana di sini dia akan ngeprint 2 angka di belakang koma. Itu tadi untuk Pandasnya.
Habis itu Matploit. Matploit. Apa itu Matploit? Itu eh, suatu pustaka Python yang berguna untuk visualisasi yang memudahkan dalam menganalisis pola dan tren data, membantu dalam pembuatan keputusan berdasarkan data. eh, Matploit terinspirasi dari gaya plotting di MATLAB. Matploit adalah pustaka paling populer di ekosistem Python analisis data. Mengapa harus menggunakan Matploit? Karena dia mendukung berbagai jenis grafik garis, batang, lingkar, histogram, scatter plot, dan lain-lainnya. Dia bersifat variabilitas, dapat digunakan bersama dengan pustaka lainnya seperti Pandas, NumPy, dan SciPy. Yang ketiga yaitu bersifat kontrol penuh, menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan detail visualisasi seperti warna, gaya, garis, dan label, dan lain-lain. Kita coba. Nah, di sini library yang dibutuhkan dalam Matploit ada import Matploit, ada import Matploit pilot as PLT, ada import Matploit as grid aspect. Nah, di sini saya coba membuat visualisasi untuk membandingkan kadar glukosa pasien yang dengan menggunakan database diabetes CSP tadi, di mana bisa dilihat ini berupa bentuk grafiknya seperti ini. Sini bisa diubah warnanya juga. Yang kedua itu coba membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara BMI dan AIDS, di mana yang merah ini diabetes, yang biru itu tidak diabetes. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar saya yang mungkin tidak seberapa. Ini